Malam itu, hujan turun tanpa henti di desa Sukamerta. Seorang pemuda yang sendirian di rumahnya membuka pintu bagi seorang kakek tua yang meminta berteduh. Kakek itu membawa karung hitam, katanya berisi beras. Tapi keesokan paginya, karung itu ditinggalkan begitu saja. Dan di dalamnya bukan beras, tapi uang dalam jumlah yang tak masuk akal. Malam itu, hujan turun begitu deras di desa Sukamerta. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan lumpur sawah yang meluap. Ardi duduk di ruang tengah rumah kayunya yang sederhana, memandangi lampu teplok yang sesekali bergoyang tertiup angin. Rumah itu sunyi, hanya suara air hujan yang menimpa atap seng tua dan suara petir yang menyambar sesekali. Sudah lewat pukul 10 malam. Orang-orang desa pasti sudah tidur, apalagi di malam yang sedingin itu. Ardi menatap keluar jendela, menunggu hujan reda agar bisa mematikan tungku dan tidur. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Udara lebih berat dan hembusan angin seolah membawa bisikan halus yang tak jelas dari arah kebun belakang rumah. Tiba-tiba, tok, tioke, tioke. Suara ketukan di pintu terdengar keras, mengagetkan Ardi sampai hampir menjatuhkan lampu teplok. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Siapa yang datang malam-malam begini, di tengah hujan badai? Siapa? Panggil Ardi, suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang menelan segalanya. Lalu, tok, T-O-K, T-O-K. Lebih keras dari sebelumnya. Dengan langkah hati-hati, Ardi berjalan ke arah pintu, menempelkan telinganya. Dari luar terdengar suara parau, berat dan bergetar karena dingin. Nak, bolehkah aku berteduh sebentar? Hujan terlalu deras. Ardi membuka sedikit pintu. Di sana berdiri seorang kakek tua, mengenakan jas hujan sobek dan caping bambu yang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya gemetaran dan di punggungnya ia memanggul karung hitam besar yang tampak berat. Air menetes dari ujung karung itu, entah karena hujan atau sesuatu yang lain. Silakan kek, ucap Ardi, meski dadanya berdebar tak karuan. Kakek itu melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi cetok, cetok di lantai kayu yang lembab. Ia duduk di sudut ruangan, menurunkan karung hitamnya dan menatap nyala lampu teplok yang bergetar. Wajahnya samar, tapi Ardi bisa melihat kulit kakek itu pucat keabu-abuan, seperti orang yang terlalu lama tidak kena sinar matahari. Maaf mengganggu malam-malam begini, katanya pelan. Suaranya serak, seperti orang yang lama tak bicara. Aku hanya ingin berteduh sampai hujan reda. Aku habis dari kebun belakang. Ardi mengangguk pelan. Tidak apa-apa kek. Di luar dingin sekali. Kakek itu tersenyum. Senyum kecil yang aneh, karena matanya sama sekali tidak ikut tersenyum. Pandangan matanya kosong, lurus menatap nyala api. Di sampingnya, karung hitam itu tampak bergerak sedikit, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menggeser posisi. Ardi berpura-pura tidak melihat, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Sesekali ia mendengar seperti ada detak jam atau suara berbisik halus dari dalam karung itu. Hujan kian deras. Petir menyambar di kejauhan, menerangi ruangan untuk sepersekian detik. Dan dalam cahaya putih itu, Ardi sempat melihat bayangan kakek itu di dinding, tak sama dengan tubuhnya. Bayangannya lebih tinggi, dan kepalanya miring ke arah karung hitam itu. Ardi menatap ke arah nyata si kakek. Kakek itu tetap duduk diam, tapi bibirnya bergerak pelan seperti berdoa. Namun yang terdengar dari mulutnya bukan bahasa yang Ardi kenal, melainkan gumaman berat, cepat, dan menyerupai desisan ular. Ardi meneguk ludah. Kek, mau saya buatkan teh hangat?
Tanyanya terbata. Kakek itu menoleh pelan dengan gerakan kaku. Senyumnya muncul lagi, tapi kali ini lebih lebar, memperlihatkan gigi yang tak rata dan menghitam. Tidak usah, nak. Aku sudah membawa bagianku sendiri. Ia menepuk karung hitam itu 2 kali. Suara di dalam karung kembali terdengar. Duk, duk. Seperti sesuatu yang memukul dari dalam. Ardi memutuskan tidak bertanya lagi. Ia memilih menatap api dan berharap hujan segera berhenti. Tapi malam itu tak kunjung reda. Kakek itu pun tak tidur. Ia hanya duduk menatap api tanpa berkedip. Sekitar pukul 2 dini hari, Ardi akhirnya tak tahan. Kelopak matanya berat, tubuhnya letih. Ia rebah di tikar dekat tungku. Dalam kantuknya yang setengah sadar, ia sempat mendengar suara langkah kaki pelan, suara karung diseret, dan gumaman yang makin jelas. Yang tidur tak akan ingat. Setelah itu, semuanya gelap. Hujan terus turun sampai pagi. Hujan belum berhenti sejak malam itu. Air menetes dari celah atap, menimbulkan bunyi tik, 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 yang terasa seperti jarum jam berdetak lambat di kepala Ardi. Ia terbangun menjelang subuh, tubuhnya dingin dan menggigil. Saat membuka mata, lampu teplok sudah padam, dan ruangan diselimuti bau lembab yang menusuk hidung. Kakek Rahman masih duduk di sudut ruangan. Tubuhnya membungkuk, wajahnya tak terlihat jelas. Tapi Ardi menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Karung besar itu sekarang berdiri tegak di samping kakek itu, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menopang dari dalam. Panggil Ardi pelan. Kakek itu tak menjawab. Ia hanya menggerakkan kepalanya sedikit, seperti mendengar, tapi tak ingin menoleh. Ardi menghela napas, bangkit perlahan, lalu berjalan ke dapur mengambil air minum. Tapi saat kakinya melangkah melewati karung itu, entah kenapa lantai di bawahnya bergetar, seperti diinjak sesuatu yang berdenyut. Ardi terhenti. Dari karung itu terdengar bisikan pelan, bukan dalam bahasa manusia, seperti suara yang diputar terbalik. Tik, dalik, milik, kau. Ardi mundur dengan cepat, hampir menjatuhkan kendi air. Tapi ketika ia menoleh lagi, karung itu sudah diam. Kakek Rahman masih di posisi semula, tapi kali ini ia menatap Ardi dengan mata yang kosong. Mata itu hitam seluruhnya, tanpa putih, dan kulit di sekelilingnya tampak mengelupas seperti kulit kayu. "Maaf, Kek," ucap Ardi tergagap. "Saya kaget." Kakek itu tiba-tiba tersenyum lebar, terlalu lebar, seperti pipinya bisa robek. "Tak apa, nak Ardi, kau orang baik, rumahmu hangat. Jarang orang yang mau menolong pengembara tua seperti aku." Nada suaranya lembut, tapi di ujung kalimatnya ada dengung aneh, seolah suaranya berasal dari 2 arah. Ardi hanya bisa mengangguk kecil, mencoba mengabaikan rasa takut yang menekan dadanya. Pagi akhirnya datang. Cahaya matahari menembus jendela kayu yang berdebu. Ardi bangun agak siang karena malamnya tak bisa tidur nyenyak. Ia melihat ke sudut ruangan tempat kakek itu duduk semalam. Kosong, kakek Rahman sudah pergi. Namun, yang membuat Ardi kaget, karung hitam besar itu masih ada di sana. "Loh, kakeknya mana?" gumam Ardi. Ia keluar rumah, menengok ke jalan tanah di depan rumah, tapi tak ada jejak kaki. Hujan semalam mestinya meninggalkan bekas, tapi tanah itu bersih, seolah tak ada siapapun yang pernah berdiri di sana. Ardi menatap karung itu lama. Ada rasa penasaran yang besar, tapi juga ketakutan yang menekan kuat dari dalam dada. Ia mendekat perlahan, meraba kain karungnya yang lembab dan berbau anyir seperti besi berkarat. Lalu, sesuatu terasa dari dalam, dingin, seperti hawa dari dalam kubur, dan samar-samar Ardi mendengar suara napas berat dari dalam karung. Ia mundur, mengambil posisi di dekat pintu,
siap lari kapan saja. Tapi rasa ingin tahunya menang. Dengan tangan gemetar, ia menarik tali karung perlahan. Sedikit demi sedikit, kainnya terbuka. Cahaya matahari menimpa isi di dalamnya, dan Ardi ternganga lebar. Di dalam karung itu, penuh tumpukan uang 100 ribuan, tebal, licin, dan sebagian masih lembab. Jumlahnya tak masuk akal, mungkin miliaran. Ardi menatap tumpukan itu, bingung antara senang dan takut. Ini uang beneran, gumamnya, menelan ludah. Ia mengambil satu lembar, memegangnya di tangan. Kertasnya lembut, aromanya khas uang baru. Tak ada tanda aneh. Tapi di balik rasa senang itu, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti sedang diawasi. Dan benar saja, di pantulan kaca lemari tua, Ardi melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Samar, seperti bayangan, tapi jelas menyerupai sosok kakek Rahman dengan tubuh lebih tinggi dan wajah hitam legam meneteskan air. Kau sudah membukanya, nak Ardi. Sekarang, uang itu bukan milikku lagi, tapi milikmu. Ardi menoleh cepat, dan bayangan itu lenyap. Hanya tersisa karung terbuka, dan uang yang tampak berkilau memantulkan cahaya matahari. Namun di ujung uang yang paling atas, Ardi melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Di antara lipatan uang ada potongan kuku dan rambut manusia yang menempel lembab. Hujan mulai turun lagi, dan untuk pertama kalinya Ardi menyesal telah membuka karung itu. Pagi itu terasa berat dan sunyi di rumah Ardi. Hujan semalam meninggalkan udara lembab yang seolah menempel di dinding dan kulit. Karung hitam itu masih di tempat yang sama, terbuka sedikit, memperlihatkan tumpukan uang yang begitu banyak sampai Ardi tak bisa menghitungnya. Ia duduk di kursi kayu, menatap isi karung itu lama. Setiap kali pandangannya teralihkan, selalu ada dorongan aneh di dalam pikirannya, seolah sesuatu dari karung itu memanggilnya. Ambil saja sedikit, tak akan ada yang tahu. Bisikan itu begitu halus, seperti muncul dari pikirannya sendiri. Tapi Ardi tahu itu bukan suaranya. Ia menatap uang-uang itu lagi. Semalam, saat ia menyentuhnya, ia jelas melihat potongan kuku dan rambut manusia. Tapi pagi ini, anehnya, semua sudah lenyap. Hanya uang, bersih, licin, menggiurkan. Kalau beneran ini rezeki, kenapa harus takut? Gumam Ardi mencoba meyakinkan diri. Ia mengambil segenggam uang, memasukkannya ke dalam saku, dan memutuskan pergi ke warung Bulastri untuk membeli beras dan rokok. Warung kecil di ujung gang masih sepi. Bulastri sedang menyapu lantai ketika Ardi datang. "Wah, pagi-pagi sudah keluar aja, Di," sapa Bulastri ramah. "Tumben hujan-hujan gini." Ardi tersenyum kaku. "Iya, Bu." Mau beli beras sama rokok, Bulastri menimbang beras, dan Ardi mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribu dari sakunya. Tapi begitu uang itu diletakkan di atas meja, warna uangnya berubah dari merah terang menjadi hitam keabu-abuan. Lalu perlahan luruh jadi abu di hadapan mereka. Bulastri menjerit kecil dan mundur 2 langkah. "Astagfirullah, Ardi, itu uang apa?" Ardi panik, wajahnya memucat. Ia mencoba mengais abu itu, tapi langsung tertiup angin dan hilang. Ia mematung beberapa detik sebelum berlari pulang tanpa sempat menjelaskan apapun. Sampai di rumah, Ardi langsung menatap karung itu lagi. Kini uang di dalamnya penuh kembali, seolah tak pernah diambil sedikit pun. Dadanya berdebar. Ia tahu ada yang tidak beres, dan malam harinya semua menjadi lebih jelas. Saat lampu teplok nyaris padam, karung itu bergetar sendiri. Bukan karena angin, tapi karena sesuatu di dalamnya bergerak. Ardi terpaku, tubuhnya kaku. Dari dalam karung terdengar suara bisikan lagi, kali ini lebih jelas. "Kau menolak pemberian kami, Ardi, tapi karung ini sudah memilihmu.
karung itu tiba-tiba terbalik sendiri dan tumpukan uang berhamburan ke lantai. Namun, saat lembaran-lembaran itu jatuh, tangan-tangan hitam kecil muncul dari bawah karung, mengais kembali uang-uang itu ke dalam. Ardi menjerit, menjatuhkan lampu teplok. Api menyambar, tapi anehnya tak membakar apapun. Api itu hanya menyala di udara, lalu padam sendiri. Setelah semuanya tenang, Ardi melihat karung itu kembali seperti semula. Diameter tertutup rapat. Hanya saja, kali ini di atas karung terletak selembar uang 100.000 yang basah, dan di tengahnya tertulis huruf-huruf samar seperti bekas darah. Balikan. Ardi mundur ketakutan, menutup karung itu dengan kain, lalu duduk di sudut ruangan sambil menutup telinga. Tapi bisikan itu tak berhenti. Malam itu, suara hujan kembali turun, dan di sela derasnya air, Ardi mendengar langkah kaki berat, seperti seseorang berjalan mengitari rumahnya sambil menyeret sesuatu di tanah. Serit, serit, tok, tok, tok. Ketukan itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Ardi menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Lalu dari luar terdengar suara serak yang sangat ia kenal. "Nak Ardi, karungku tertinggal di rumahmu. Bolehkah aku ambil kembali?" Suara itu, suara kakek Rahman. Ardi menatap ke arah pintu yang bergetar pelan karena hujan. Namun, yang membuat darahnya beku adalah bayangan di bawah celah pintu. Bayangan kaki kakek itu tak punya jari, hanya 2 ujung runcing seperti kaki kambing. Malam itu, hujan kembali turun di desa Sukamerta. Langit gelap pekat tanpa bintang, dan angin berhembus membawa aroma lumpur serta dedaunan basah. Ardi duduk di sudut rumah, menatap karung hitam yang kini diselimuti kain putih tipis. Ia tidak berani mendekat sejak mendengar suara kakek Rahman memanggil di depan pintu malam sebelumnya. Namun, rasa penasaran selalu muncul, menembus rasa takut yang menyesakan dada. Kalau uang ini kutinggalkan, siapa tahu ada orang lain yang menemukannya, pikir Ardi lirih. Ia bangkit pelan, mendekati karung itu, lalu membuka kain penutupnya sedikit. Di dalamnya, tumpukan uang merah itu masih ada, utuh, bahkan seolah semakin banyak. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Lembaran uang itu mengeluarkan bau aneh, campuran antara wangi bunga kenanga dan anyir darah basi. Dan ketika Ardi menatap lebih dekat, di antara sela tumpukan uang, ada benda kecil bergerak. Ia mencubitnya perlahan. Ternyata belatung putih menggeliat di sana. Tubuh Ardi merinding seluruhnya. Ia menjatuhkan karung itu ke lantai. Tapi saat karung terguling, dari dalamnya keluar bunyi gemeretak tulang. Lembar demi lembar uang beterbangan ke udara. Dan di tengah pusaran itu, Ardi melihat bayangan wajah seseorang. Samar, tapi jelas wajah kakek Rahman yang tersenyum lebar. Matanya memerah seperti bara. "Kau tak bisa menolaknya, Nak Ardi. Uang ini sudah menyatu dengan darahmu." Suara itu menggema, meski tak ada siapapun di ruangan. Keesokan paginya, Ardi memberanikan diri pergi ke rumah Pak Riono untuk menceritakan semuanya. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti orang tak tidur semalaman. Pak Riono mendengarkan dengan serius, sesekali memandang Bu Lastri yang sejak awal sudah kelihatan takut. "Ardi," kata Pak Riono pelan, "kau sadar nggak? Minggu lalu ada warga di dusun sebelah meninggal karena katanya melihat kakek tua bawa karung besar, sama persis kayak yang kau ceritain." Bu Lastri menimpali cepat, "Itu bukan orang, Di. Itu makhluk pesugihan. Dulu pernah ada cerita, ada lelaki tua di desa ini yang nyimpen uang dari jin. Katanya, kalau dia mati sebelum bayar tumbalnya, arwahnya bakal gentayangan nyari pengganti." Ardi terdiam, dadanya makin sesak. "Terus
Apa yang harus saya lakukan, Bu? Bu Lastri memegang tangannya erat. Bakar aja uangnya, Di. Jangan disimpan. Kalau enggak, kau bisa dibawa mereka. Sore itu, Ardi pulang membawa tekad bulat. Ia mengambil korek dan menyiapkan wadah logam di halaman belakang. Angin sore bertiup pelan, tapi langit mendadak menghitam seolah malam turun lebih cepat. Ardi menuangkan sebagian uang dari karung ke wadah itu, menyalakan api, dan api langsung padam. Ia mencoba lagi, 2 kali, 3 kali, sama. Setiap nyala api mendekati uang, langsung padam seperti tersedot oleh udara dingin. Dan dari dalam rumah terdengar suara pelan, semakin lama semakin jelas. Tidak bisa dibakar, Ardi, karena itu bukan uangmu. Ardi menoleh. Di ambang pintu dapur berdiri sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah yang kini benar-benar rusak. Kulitnya hitam melepuh dan dari matanya menetes darah segar yang menodai lantai. Kakek Rahman, kau sudah mengambilnya, Nak Ardi. Sekarang kau harus menggantinya. Kalau tidak, karung itu akan mengambil sesuatu darimu. Sebelum Ardi sempat menjawab, sosok itu menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan bau gosong menyengat seperti daging terbakar. Karung hitam di ruang tengah berguncang sendiri. Tali ikatnya terlepas dengan sendirinya. Dari dalam karung, keluar tangan-tangan kecil pucat yang seolah mencoba menarik udara, seperti makhluk yang terjebak di dalam sana. Ardi menjerit, menendang karung itu ke pojok ruangan, lalu lari keluar rumah sambil hujan mulai turun deras lagi. Namun, di ujung jalan, samar-samar ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Kakek Rahman berdiri di bawah pohon kelapa, menatapnya tanpa kepala. Kepalanya entah di mana, tapi tubuh itu masih berdiri tegak, memanggul karung yang sama. Suara petir membelah langit, dan bersamaan dengan itu, dari arah rumahnya terdengar suara benda berat jatuh. Ardi menoleh. Rumahnya gelap gulita, dan karung hitam itu kini terlihat di depan pintu lagi, basah kuyup tapi tertutup rapat, seolah baru diletakkan seseorang. Malam itu, Ardi tak bisa tidur. Hujan turun tanpa henti sejak senja, dan suara petir sesekali mengguncang kaca jendela rumahnya yang berdebu. Di pojok ruang tamu, karung hitam itu masih di sana, diam tapi terasa hidup. Sejak kemunculan sosok tanpa kepala di bawah pohon kelapa semalam, Ardi tahu ini bukan hal yang bisa ia hadapi sendirian. Ia akhirnya nekat pergi ke rumah Mbah Karto, dukun tua yang tinggal di pinggir desa dekat pemakaman lama. Langit masih gelap, tapi Ardi tak peduli. Dengan senter kecil di tangan, ia berjalan di bawah gerimis, melewati jalan setapak yang diapit pohon bambu tinggi menjulang. Suara daun saling bergesekan terdengar seperti bisikan-bisikan orang yang menertawakan langkahnya. Sesampainya di rumah Mbah Karto, ia mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, terdengar suara berat dari dalam. Lebih besar dari, "Di, aku sudah menunggumu." Ardi tertegun. Ia belum sempat bilang siapapun kalau mau datang ke sini. Bagaimana Mbah Karto tahu? Di dalam rumah tua itu, bau dupa memenuhi ruangan. Lampu minyak redup menyoroti wajah Mbah Karto yang penuh keriput, matanya tajam, dan di tangannya tergenggam tasbih kayu hitam. "Cerita yang menimpamu sudah sampai ke telingaku," katanya pelan. "Karung hitam itu bukan sembarang benda. Itu peninggalan pesugihan lama yang gagal." Ardi menelan ludah. "Pesugihan? Maksud Mbah kayak semacam perjanjian?" Mbah Karto mengangguk lambat. "Dulu, sekitar 30 tahun lalu, di desa sebelah pernah ada seorang lelaki bernama Rahman. Ia miskin, tapi rakus. Ia pergi ke gunung untuk menuntut ilmu pesugihan karung setan. Ilmu itu menjanjikan kekayaan tanpa batas, tapi dengan syarat setiap 7 tahun sekali
harus menyerahkan satu nyawa manusia sebagai tumbal. Ardi membeku. Nama itu Rahman. Nama yang sama dengan kakek yang datang malam hujan itu. Mbah Karto melanjutkan dengan suara bergetar. Rahman gagal. Ketika waktunya membayar tumbal tiba, ia melarikan diri. Tapi jin penjaga karung itu tak suka ditipu. Malam itu, Rahman ditemukan mati di gubuknya. Tubuhnya gosong, wajahnya hilang, dan karungnya lenyap. Sejak itu, setiap hujan deras, arwahnya gentayangan mencari orang baru untuk mewarisi karung itu. Suara hujan di luar makin deras, seperti menegaskan setiap kata yang diucapkan Mbah Karto. Ardi menatap lantai, tubuhnya gemetar. Jadi, aku sekarang yang dipilih. Mbah Karto menatap tajam. Bukan dipilih, kau dijebak. Saat kau biarkan dia masuk malam itu, kau sudah membuka jalannya kembali ke dunia ini. Karung itu kini terikat padamu. Kalau tidak kau kembalikan sebelum 7 malam, Roh Rahman akan mengambil tubuhmu sebagai wadah barunya. Ardi tercekat. 7 malam? Sekarang sudah malam keberapa? Sudah malam ke-5, nak. Ardi menutup wajahnya. Napasnya berat. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Karto berdiri perlahan, mengambil botol kecil berisi air kuning pekat. Malam ini, kau harus ke tempat Rahman dulu dikubur, di kebun bambu belakang rawa. Di sana, kau bakar karung itu sambil membaca ayat ini. Ia menyerahkan selembar kertas bertuliskan huruf-huruf Arab kuno. Dan jangan sekalipun menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar. Kalau kau menoleh, dia akan menukar jiwamu dengan isi karung itu. Ardi pulang membawa kertas itu dengan jantung berdebar. Setibanya di rumah, ia segera bersiap. Karung hitam itu masih di tempatnya, tapi kini permukaannya tampak berdenyut perlahan seperti jantung yang berdetak. Ia menggenggam korek di tangan, lalu keluar menembus hujan malam menuju kebun bambu. Udara di sana dingin luar biasa. Suara kodok bersahutan diselingi suara desah panjang seperti napas seseorang dari kejauhan. Ardi meletakkan karung di tanah basah, menyiramnya dengan minyak dan menyalakan korek. Tapi baru saja api menyentuh permukaan karung, tiba-tiba terdengar suara keras di belakangnya. Berhenti, nak Ardi. Suara itu serak, dalam, dan basah. Ardi tertegun, tapi ia ingat pesan Mbah Karto, jangan menoleh. Namun suara itu makin dekat. Kau mau membakarnya, padahal itu milikmu sekarang. Kalau kau bakar, kau ikut terbakar. Ardi menutup telinganya, berteriak membaca ayat yang tertulis di kertas itu. Api menyala, membesar, menelan karung itu sedikit demi sedikit. Namun dari balik api, muncul 2 tangan hitam menjulur keluar, mencoba memadamkan api dengan suara jeritan panjang menggema di seluruh kebun bambu. Ardi memejamkan mata, terus membaca. Hujan deras turun, mengguyur api, tapi tak bisa memadamkannya. Sampai akhirnya, api padam sendiri, menyisakan abu dan bau daging gosong yang kuat. Ardi membuka mata. Karung itu lenyap. Tapi di tanah, ia melihat bayangan kaki seseorang yang masih berdiri di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, kakek Rahman berdiri tanpa kepala. Tubuhnya hangus. Tangannya memegang karung baru yang kini berwarna merah darah. Belum selesai, nak Ardi. Belum selesai. Petir menyambar keras. Lalu semuanya gelap. Malam ke-6. Langit di atas desa Sukamerta tampak hitam legam tanpa bintang. Angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah bercampur anyir darah. Sejak kejadian di kebun bambu malam sebelumnya, Ardi tak lagi berani tidur. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara orang berbisik dari arah belakang rumah. Belum selesai, nak Ardi, belum selesai. Suara itu sama, suara kakek Rahman. Dan
setiap kali ia mendengarnya, karung merah darah yang kini muncul di pojok ruang tamu itu bergetar pelan, seperti sesuatu di dalamnya hidup. Ardi mencoba berpikir jernih. Ia ingin lari dari desa itu, tapi setiap kali melangkah keluar pagar, angin berputar aneh, seolah desa menolaknya pergi. Ia kembali ke rumah dengan tubuh menggigil. Menjelang tengah malam, Pak Riono dan Bu Lastri datang. Mereka membawa Mbah Karto yang kini tampak lemah dan batuk-batuk, namun masih menatap tajam ke arah karung itu. Aku sudah bilang, suara Mbah Karto serak. Api tak akan cukup membakar perjanjian lama. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tertutup, Ardi. Sekarang yang bisa menutupnya hanya darah dari pemilik baru karung itu. Ardi menelan ludah. Apa maksudnya, Mbah? Darahku? Mbah Karto mengangguk lambat. Kalau tidak, arwah Rahman akan terus datang mencari pengganti. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma kau yang celaka, tapi seluruh desa. Hening sesaat. Hanya suara hujan di luar, deras dan ritmis, seperti detak jantung raksasa yang sedang menunggu korban. Ardi memutuskan sesuatu. Kalau begitu, aku yang akan mengakhirinya malam ini. Ia mengambil karung merah itu. Rasanya dingin, licin, dan berat, seolah ada sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Mbah Karto memberikan pisau kecil berbalut kain kuno. Bawa karung itu ke rawa di belakang kebun bambu, tempat pertama kali Rahman mati. Kau tumpahkan darahmu di sana, 1 tetes saja, lalu bakar karung itu. Tapi ingat, apapun yang kau lihat, jangan tanggapi, jangan bicara, jangan berhenti. Ardi berjalan sendirian menembus hujan. Senter di tangannya redup, cahayanya bergoyang di antara rimbun bambu yang berderak ditiup angin. Suara kodok bercampur desis panjang, seperti napas makhluk yang tak terlihat. Sampai di tepi rawa, ia menurunkan karung itu. Lumpur di sekitarnya bergerak, seolah air rawa hidup. Ardi menyiapkan api dari bensin dan korek, lalu membuka sedikit tali karung. Begitu tali itu terbuka, bau busuk luar biasa menyengat hidung. Dari celahnya, terlihat lembaran-lembaran uang, ratusan ribu, dolar, bahkan emas batangan kecil. Semuanya bercampur darah segar yang masih menetes. Dan di sela-sela uang itu, tampak potongan jari manusia. Ardi tersentak mundur. Namun sebelum ia sempat membuang karung itu, tanah di bawahnya bergetar. Dari rawa muncul sosok hitam tanpa kepala. Tubuhnya terbakar, membawa tongkat bambu. Aku sudah memberimu kekayaan, Nak Ardi. Sekarang gantian, kau yang harus tinggal di sini. Ardi berteriak sambil menusukkan pisau ke tangannya sendiri. Darah menetes ke karung itu. Dalam sekejap, api dari bensin menyambar, membakar karung dan sosok itu bersamaan. Api membubung tinggi sampai menerangi seluruh rawa. Dari jauh, Pak Riono dan Bu Lastri yang menunggu di jalan desa melihat cahaya besar menyala di arah kebun bambu. Petir menyambar, diikuti suara jeritan panjang yang menggema. Lalu hening. Pagi harinya, warga desa mendatangi lokasi. Mereka menemukan tanah bekas terbakar, tapi tidak ada tanda-tanda tubuh Ardi. Yang ada hanyalah karung merah itu, kini gosong dan kosong. Di atasnya tertulis dengan arang, "Utang belum lunas." Sejak hari itu, desa Sukamerta tak pernah sama lagi. Setiap malam hujan deras, warga mengaku mendengar suara langkah seseorang di depan rumah mereka. Kadang terdengar suara ketukan 3 kali, lalu bisikan, "Boleh numpang berteduh, Nak?" Beberapa warga yang nekat membuka pintu mengaku melihat sosok kakek tua membawa karung hitam. Dan setelah itu, mereka tidak pernah terlihat lagi. Sejak malam itu, Ardi tak pernah terlihat lagi. Hanya karung merah gosong yang tersisa dengan tulisan samar, "Utang belum lunas." Dan setiap kali hujan turun di desa Sukamerta,
selalu terdengar ketukan di pintu rumah seseorang. "Boleh numpang berteduh, Nak?"